Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat yang saya kasihi dan saya cintai. Di Jumat Agung ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang menghentar kami sampai pada hari di mana kami boleh menikmati Jumat Agung, hari di mana kami tahu bahwa Engkau mati bagi hidup kami, bagi dosa-dosa kami supaya kami diselamatkan. Bapa, urapi kami Tuhan saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga Tuhan saat menyampaikan kebenaran ini, karena kami rindu kami diberkati Tuhan. Kami rindu kami terus menjadi kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur doa kami dengar firman-Mu dengan iman, menerimanya dengan hati kami, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak saudara membuka firman Allah dan kita membaca kitab Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai 49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Abah, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bapak Ibu, saudara ini berkati Tuhan, apa yang saya bacakan buat saudara pada kesempatan ini adalah peristiwa yang terjadi di Golgota. 18 jam Tuhan sudah melewati penderitaan sejak ditangkap dari Getsemani. Penderitaan yang sangat berat bertubi-tubi, saudara. Tapi saya hanya mau bicara satu bagian penting di saat mana dia ada di Golgota, di ujung kematiannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut konteks yang diberikan Lukas dalam cerita ini, mari kita lihat beberapa hal ajaib, hal yang penting, hal-hal yang luar biasa yang terjadi di Golgota. Ayat 44 berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertama keajaiban yang ingin saya katakan kepada saudara lewat kesempatan ini adalah pada peristiwa Yesus menjelang matinya, terjadi gelap gulita, terjadi kegelapan. Jam 12 siang, tengah hari tua, siang bolong, terjadi peristiwa ajaib, gelap gulita. Kalau ini kita soroti dari kacamata ilmu pengetahuan, mungkin ada orang bisa berkata bahwa itu terjadi karena memang ada gerhana matahari pada waktu itu, di mana matahari ditutupi bulan sehingga cahaya tidak bisa masuk sampai ke bumi. Saudara, tetapi Alkitab pada keterangan ini berkata, saya hanya menitik beratkan kepada kalimat yang berkata begini, sebab matahari tidak bersinar. Jadi tidak ada sinar atau terang yang keluar dari matahari menurut konteks secara harafiah dalam ayat ini, sehingga terjadilah kegelapan di daerah itu. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat dari perayaan-perayaan Paskah
di bulan baru 14 hari 14 hari di mana orang-orang Yahudi atau Israel mempersembahkan korban bakaran, itu identik dengan saat bulan baru atau bulan purnama, di mana tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu-waktu itu. Itu sebabnya kejadian ini, kegelapan ini saudara, adalah sesuatu yang di luar nalar, di luar akal. Hal-hal yang ajaib ini, hal-hal yang patut kita lihat ini dengan iman. Nah, saya mau katakan di kesempatan ini untuk yang pertama bahwa Bapak Ibu, Tuhan selalu bekerja jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh dari kemampuan-kemampuan akal manusia. Apa yang Tuhan buat tidak selalu dapat dinalar oleh kehebatan otak manusia. Mungkin hari-hari ini engkau ada dan saya ada di zaman modern, di mana dulu ini dulu hal-hal yang sekarang hanya merupakan khayalan, tapi sekarang kita bisa lihat di depan mata. Tetapi ketika Allah bekerja, Tuhan berbuat, Tuhan beracara, ada banyak hal di mana manusia angkat tangan, keterbatasan manusia. Saudara, jadi pertanyaannya adalah, apakah gelap di sini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mundur sedikit dalam cerita Alkitab tentang saat dunia dijadikan, langit dan bumi dijadikan Allah. Alkitab berkata bahwa hari pertama Tuhan menjadikan terang, di mana benda-benda penerang belum dijadikan. Benda-benda penerang di cakrawala dijadikan pada hari keempat, tapi hari pertama Tuhan sudah menjadikan terang untuk dunia ini. Jadi ada terang yang menjadi sumber sebenarnya. Tidak hanya sekedar terang yang dipancarkan dari benda-benda penerang yang Tuhan buat, yang menerangi malam dan yang menerangi siang. Bapak Ibu, terang yang seperti apakah yang dimaksudkan ini? Saudara yang berkati Tuhan, ketika Yohanes menulis catatannya, suratnya atau bukunya, di pasal 1 ketika dia mulai menjelaskan tentang siapakah kalam, siapakah firman, siapakah Allah yang ada bersama-sama dengan dia. Dalam ayatnya yang ke-9 dia berkata, terang yang sesungguhnya sedang datang dan akan menerangi kegelapan. Saudara yang berkati Tuhan, siapakah terang yang dimaksudkan oleh Yohanes pada saat dia menulis kitabnya, Injil Yohanes? Terang yang sesungguhnya itu adalah terang Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah terang, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Saya ingin melihat ayat ini seperti ini, Bapak Ibu. Ketika gelap terjadi, Allah Bapa di sorga mengembalikan kondisi awal bumi ini selama 3 jam untuk menerangkan kepada kita bahwa ketika kalau Tuhan tidak berkarya, saudara, kegelapan yang sesungguhnya pasti akan terjadi. Yesus sebagai terang, saudara, ketika dia mati, itu ibarat dia ditelan oleh kuasa gelap, saudara, dan bumi menjadi gelap. Tetapi puji Tuhan, itu tidak berlangsung lama. Itu hanya 3 jam lamanya. Ini hanya sebagai syarat buat hidup kita, bahwa sebenarnya Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati itu, dialah terang yang sesungguhnya. Dan saya mau berkata, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang terang itu sudah pergi kembali ke tempat dari mana dia datang. Terang yang sesungguhnya yang tadi Yohanes bilang sedang datang ke dalam dunia. Pada saat itu terang itu sudah kembali. Nah sekarang saudara, apakah dunia ini telah menjadi gelap? Saya mau katakan begini, sekarang ada tugas-tugas dari anak-anak Tuhan, tugas orang percaya, tugas dari setiap siapa yang mengaku pengikut Kristus. Dia harus bertugas menjadi terang di dalam dunia ini. Saat Tuhan ada di dunia ini sebagai Yesus Kristus, dia pernah berkata, akulah terang dunia. Saudara yang Tuhan, selama aku ada, dialah terang di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang berkati, tetapi Tuhan juga berkata, kamulah terang dunia. Jadi Bapak Ibu yang berkati, kita inilah yang mengemban tugas Tuhan untuk terus menerangi dunia ini. Saudara,
Saya dan saudara sedang berada di Golgota akhir zaman. Golgota di mana tempat kejadian yang mengharu biru, di mana kekejaman yang luar biasa terjadi. Suatu drama pembunuhan yang keji, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di sana ada mujizat terjadi, yaitu juru selamat rela mati ditelan kegelapan. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan terang yang sesungguhnya dari Tuhan, supaya dia terus dapat menerangi dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara ada di Golgota dunia ini, saudara, di mana kekejaman, di mana kuasa-kuasa dosa, saudara, sementara berkembang, sementara kuasa kegelapan yang sementara dengan niatnya, dengan kekuatannya untuk merampas orang-orang percaya, menjatuhkan orang-orang benar, saudara, bahkan membutahkan orang-orang untuk dapat melihat terang yang sesungguhnya. Tetapi kita tidak tinggal diam. Saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang Tuhan titip di dunia ini. Tuhan memberi tugas kepada kita. Jadilah terang-terang Tuhan selama kita ada di dunia ini. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita sudah menerima Dia, percaya Dia. Dia yang adalah terang yang sudah disalibkan, yang sudah mati untuk saya dan saudara sebagai orang berdosa, dan Tuhan pulihkan kita. Yang tadinya kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam gelap, lalu Tuhan pindahkan kita menjadi terang. Kita sekarang bertugas menjadi orang-orang terang untuk menerangi dunia ini. Kita bawa semakin banyak orang untuk datang mengenal Kristus sebagai terang yang sesungguhnya itu. Itulah keajaiban yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan Alkitab, tabir bait suci terbelah dua. Tabir, tirai, saudara, di dalam bait suci dia terbelah dua. Ada satu gempa bumi yang dahsyat yang membelah gunung-gunung batu, saudara yang diberkati Tuhan, sehingga di bait Allah ada goncangan yang besar, dan kemudian tabir, tirai yang menyekat antara ruang suci dan ruang maha suci, saudara, dia terbelah dua. Bapak Ibu, saya tidak ingin menjelaskan masalah tirai mana yang terbelah, tapi saya ingin katakan kepada saudara, penyekat-penyekat di dalam bait suci Allah itu dibukakan, supaya setiap orang memiliki kesempatan untuk menikmati ruang maha suci Tuhan. Apa makna rohaninya untuk kita sekarang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Zaman di mana ketika liturgi, aturan, cara-cara penyembahan di dalam bait suci dilakukan, dikerjakan, pengorbanan-pengorbanan dan lain sebagainya dilakukan dengan benar, tetapi untuk menikmati hadirat Tuhan, mendengar suara Tuhan, hanya seorang imam yang dipilih dan dikhususkan. Tapi ketika saudara tabir bait suci terbelah, setiap orang punya kesempatan untuk melihat ke dalam, ke ruang maha suci. Apa makna ini? Saya mau katakan, saya dan saudara, oleh kematian Tuhan, Tuhan memberikan kita kelonggaran, keleluasaan untuk langsung menikmati Tuhan. Alkitab berkata, saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Kita sekarang adalah imam-imam rohani yang dapat menikmati Tuhan di ruang maha suci Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tidak lagi diatur dalam sebuah aturan-aturan penyembahan yang rumit, saudara. Kita tidak lagi dibawa kepada mekanisme yang sulit sampai dapat bertemu Tuhan. Tapi sekarang oleh kematian Tuhan, kita dapat menikmati Tuhan di tempat khusus Tuhan. Di mana tempat khusus Tuhan? Alkitab berkata Tuhan ada di hati kita, saudara. Haleluya. Dan kita hanya dapat berkata kepada Tuhan melalui doa, dan Dia ada di dalam setiap doa kita. Jadi Tuhan begitu dekat, saudara yang diberkati Tuhan. Akhir zaman, saya dan saudara adalah penyembah-penyembah Tuhan yang tidak terikat dengan bait, dengan gedung gereja, dengan aturan-aturan yang kaku, Bapak Ibu yang berkati. Tetapi saya mau katakan, lewat kematian Tuhan, setiap orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di mana saja,
Karena bait yang sesungguhnya adalah hidupnya sendiri. Dia memberikan hatinya untuk dapat bertemu Tuhan. Jadi sekali lagi, dia bisa ada di mana saja. Dia bisa mengalami Tuhan. Saya ulang, dia boleh ada di mana saja saudara. Dia bisa mengalami Tuhan. Saya dan saudara pada kesempatan ini, di Jumat Agung ini, saudara menikmati khotbah tidak dalam gereja. Saudara menikmati khotbah di rumah saudara lewat menonton live ini atau menonton siaran ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saudara di rumah, saudara, inilah saatnya di mana saya dan saudara bertanggung jawab bahwa saya dan saudara adalah penyembah-penyembah yang benar dalam Tuhan. Saya dan saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak terikat dengan gedung gereja. Kita ini bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan bahwa kita mengerjakan pekerjaan Allah, karena Allah yang menugaskan kita untuk terus menjadi berkat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah saudara bersungguh-sungguh atau bertanggung jawab mengerjakan bagian ini? Saudara, khusus dalam tanda kutip kita jemaat Obajah, ada aturan yang sudah dibagikan, yang disepakati untuk kita bisa kerjakan bersama. Di mana ketika ibadah-ibadah yang dilakukan di gedung gereja sudah tidak kita lakukan seperti biasanya. Sekarang kita melakukannya di rumah dan kita menyepakati bahwa kita melakukan mezbah doa keluarga. Saudara, dalam hal ini kita tidak mengurangi kekusukan kita datang kepada Tuhan. Tirai bait Allah terbelah, artinya kita dapat mengalami Tuhan di mana saja. Saudara, bertanggung jawablah mengerjakan bagian yang kita sepakati. Karena kalau engkau mengerjakan itu, saudara, hidup saudaralah yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya mau katakan terakhir di bagian kedua ini. Apakah engkau berjalan dalam kekhawatiran setiap waktu? Apakah engkau selalu merasa tidak beruntung dalam suatu kondisi tertentu? Saya mau katakan, hidupmu itulah bait Allah, di mana Tuhan sekarang mau hadir dan kau bisa menikmati Tuhan secara langsung di hidup saudara. Saudara gak perlu perantara, seorang pendeta dan sebagainya. Saudara, Alkitab berkata dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku Yesus Juru Selamat, dia diselamatkan oleh Tuhan. Engkau dapat bertemu Tuhan, menikmati Tuhan setiap waktu. Tidak ada tempat yang sulit di mana ketika Tuhan hadir bersama hidup saudara. Amin. Tidak ada tempat yang begitu berat untuk Anda lewati kalau engkau tahu bahwa engkau ada bersama Tuhan di hidup saudara. Tuhan selalu hadir bersama-sama saudara di segala waktu, di segala tempat, dan di segala keadaan. Bapak Ibu ini berkati. Bagian ketiga yang saya ingin katakan, yang apakah yang terjadi di sini. Saya membaca ayatnya yang ke-47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Mari saya baca ulang, saudara perhatikan dan simak baik. Ketika kepala pasukan mana ini? Kepala pasukan apa ini, saudara? Ini pasukan yang ditugaskan untuk menyalibkan Yesus. Kepala pasukan ini, Bapak Ibu, dia tidak dalam hitungan lama, dia mengalami sesuatu yang signifikan, perubahan yang sungguh luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, dia ada untuk suruh menyalibkan Yesus. Bahkan mungkin dia mengambil bagian dalam penyiksaan. Mungkin dia mengambil bagian dalam memaku atau dalam memberikan hujatan kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dengar ayat ini berkata, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Satu keajaiban yang sungguh luar biasa, spontan, hanya dalam hitungan menit, saudara. Ketika apa yang dilihat oleh kepala pasukan ini, ayatnya yang ke-46, lalu Yesus berseru
berseru dengan suara nyaring, "Ya Abah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, seorang yang sampai mati tidak pernah membalas kejahatan. Dia tidak pernah membalas sedikit pun Tuhan, sedikit pun dengan kata-katanya yang kasar, karena dia telah menderita sampai mati. Saudara, Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Lalu seorang kepala pasukan melihat itu dan dia kembali memuliakan Allah. Lebih hebat lagi diteguhkan dengan kalimatnya sendiri. Orang ini adalah orang benar. Haleluya. Orang ini adalah orang benar. Apa mujizat Golgota yang ketiga? Mujizat yang ketiga adalah pertobatan spontanitas. Dia tidak bertobat karena sebuah penginjilan yang akbar. Dia tidak bertobat karena ada seorang pendeta hebat yang berkhotbah dia mulai bertobat. Tapi mata kepalanya sendiri yang menyaksikan kronologis kematian juru selamat yang membuat dia bertobat dan mengakui Yesus itu orang benar, saudara yang diberkati Tuhan. Orang kepala pasukan ini adalah orang Romawi. Dia adalah orang non-Yahudi, saudara. Dia adalah orang bukan orang Israel, orang yang memang berseberangan, sangat berseberangan dengan Yesus, saudara. Tapi dia mengalami pertobatan. Saya ulang, kita rayakan Paskah, kita berharap di perayaan Paskah sekarang ini ada pengalaman-pengalaman mujizat-mujizat hebat terjadi, yaitu bukan orang buta melihat, bukan sakit sembuh, bukan lumpuh berjalan, tetapi orang berdosa bisa bertobat. Orang-orang yang tidak mengakui Allah mengakui Allah. Saudara mungkin sudah menikmati beberapa video-video atau rekaman-rekaman yang dibagi di sosial media, saudara, di mana ketika corona merajalela, saudara, beberapa negara mereka berdoa. Ada yang berdoa di pinggir jalan, ada yang berdoa sambil menangis, berdoa masal, saudara. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang tadi sebelum musibah ini, orang yang terlalu sibuk dengan bisnis mereka, orang yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan lahiriah, urusan dunia, saudara. Sekarang mereka, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, meninggalkan semua itu. Mereka semua berseru. Tuhan hanya menggerakkan sedikit corona saja, saudara. Orang sudah berteriak memanggil nama Tuhan. Mungkin jikalau benar ada video di mana satu negara yang menghamburkan uangnya dan berkata uang tidak bisa menolong kita dari musibah ini. Saudara dengar baik, Yesus penolong kita satu-satunya. Kita memerlukan dia, saudara. Saya ulang, kita memerlukan dia. Yang diperlukan di akhir zaman ini, saudara, adalah sikap berubah hati kita. Saya berdoa semoga siapapun yang mendengarkan khotbah ini, saudara dan saya boleh mengalami kehidupan sama seperti kepala pasukan ini, yang kemudian tadi tidak mengenal Tuhan, tadi menyepelekan Tuhan, sekarang dia menyembah dan memuliakan Allah. Apa yang dia tunjukkan? Kalau saya boleh baca tambah sedikit dalam pasal berikut, ayat berikut maksud saya. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Apa maknanya itu, saudara? Maknanya adalah mereka menyesal, saudara. Mereka telah membiarkan seorang yang tidak berdosa, tidak bersalah, itu, saudara, mati. Tetapi di satu sisi kita bersyukur oleh kematian Tuhan, bahwa karena Tuhan mati, kita diselamatkan. Karena Tuhan mati, darahnya tertumpah, darahnya tercurah, dosa-dosa kita diampuni. Dan tindakan setelah kita sadar bahwa kita telah diampuni dosa-dosa kita, kita berubah, kita bertobat, kita hidup baru. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, setiap orang yang terlahir dari Allah, dia akan mengalami hidup yang berbeda sebelum dia dilahirkan. Saudara dan saya
sebagai bukti otentik daripada sebuah kelahiran baru. Bukan ketika engkau dibaptis, bukan ketika engkau ada di gereja, datang gereja, keluar gereja, saudara. Tapi bukti, fakta otentik dari seorang yang mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan adalah cara hidupnya, sepak terjangnya, sikap-sikapnya, reaksi-reaksinya, Bapak Ibu. Dan kita berdoa hari-hari ini supaya dalam perayaan Jumat Agung ini, bahkan Paskah di hari Minggu nanti, kita boleh melihat ada banyak orang datang kepada Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, dan mencari Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya dan saudara, habiskanlah waktu untuk fokus kepada Juru Selamat. Kalau engkau membiarkan hidup saudara, menghabiskan waktu saudara untuk hal-hal yang terlalu penting, sekarang bukan lagi zamannya engkau terlalu membawa diri sakit hati dengan perilaku orang. Sakit hati karena engkau merasa engkau tidak dihargai. Sakit hati karena engkau digunting dalam lipatan. Engkau lalu sakit hati menggerutu, cemberut hidup saudara karena engkau merasa engkau dilangkahi dan sebagainya. Sudah bukan waktunya, saudara. Sekarang waktunya di mana engkau berdiri di hadapan Tuhan, merendahkan hati dan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Khusus Jemaat Obaja yang diberkati Tuhan, kerjakanlah pujian penyembahan saudara setiap hari. Saudara kerjakan itu di rumah saudara. Saudara dan saya jarang ketemu. Kita sudah terpisah dengan jarak dan waktu, saudara. Tetapi kerjakan bagian saudara. Engkau harus selalu bertemu dengan Juru Selamatmu, saudara. Kenapa? Karena Dia dekat di hatimu, dan engkaulah baik Allah yang sebenarnya, dan Dia mau tinggal dalam hidup saudara. Kiranya renungan Jumat Agung ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Saya percaya satu masa di mana kita kembali, Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu di dalam rumah-rumah Tuhan, dan kita kembali memuliakan Tuhan dengan sorak-sorai. Tundukkan kepala dan saya berdoa buat sekalian kita yang sudah menikmati berkat firman Allah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Hamba berdoa biar mujizat, biar kuasa keajaiban yang terjadi di Golgota Tuhan terjadi buat hidup kami sekarang, di mana kami boleh mengalami kami adalah terang-terang yang Tuhan harapkan terjadi di dunia akhir zaman ini, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat kematian-Mu Tuhan, sekarang kami telah ada kebebasan untuk dapat mengalami Kristus secara langsung. Tirai gap penghalang kami, Tuhan sudah halau, hancurkan, kalahkan. Dan sekarang kami bisa mengalami Tuhan dimanapun, kapanpun Tuhan. Kami berseru kepadamu, Engkau akan terus menjadi bahagian kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mengalami kehidupan yang penuh pertobatan di dalam Tuhan, di mana hidup kami sungguh menyenangkan akan hati Tuhan, di mana kami Tuhan menunjukkan bahwa kalau kami sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu, hidup kami berbeda Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami ini berarti di hadapan Tuhan. Hamba berdoa pada akhirnya buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, buat setiap penikmat berkat firman Allah ini, sejahterakan hidup mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, melewati tentang persoalan kehidupan mereka Tuhan, dan mereka semakin serius dengan Allah. Sehingga jemaat Tuhan yang ada semakin membawa hidup mereka Tuhan berkenan di hati Tuhan. Tuhan, mereka yang senantiasa selama ini banyak menghabiskan waktu dengan mengurus perasaan mereka Tuhan, ketersinggungan mereka Tuhan, sampai mereka lupa untuk membenahi hidup untuk selalu layak dan bagaimana perasaan Tuhan atas mereka. Sekarang mereka semakin fokus dengan Allah. Itu sebabnya kami berdoa, berikan mereka kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan ada bersama mereka. Biar Roh Kudus Tuhan yang membawa mereka semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan hamba berdoa Engkau mencukupi keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Dan hamba berdoa COVID-19 Tuhan ini satu waktu Tuhan akan pasti selesaikan, dan di mana kami punya kebebasan untuk beribadah memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa, bersyukur, akhiri khotbah ini dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Dan akhirnya Bapak Ibu diberkati Tuhan, tetap berjuang terus, tetap setia terus, dan fokus dengan Tuhan. Tuhan
Yesus memberkati kita. Haleluya.